dalamnya banyak orang mati, termasuk hukum dan keadilannya.
Siap dan patuh dah. Siap dan. Pandai. Bantuan masukkan ya. Ini kasus besar seperti apa lagi yang bikin komandanku jadi hitam dan memporak-porandakan semua. Siap dan iya siap jatuh dan iya dan iya iya dan pelan-pelan saja. Iya. Hati-hati dan hati-hati. Tadi suara komandan terdengar sedikit keras menyebut nama Patwi. Pelan saja dan seperti biasanya Patwi pasti segera datang menghadap dan iya siap dan iya sakit apa yang bisa Patwi bantu? Minyak gosok Patwi kira minyak gosok urut dan rasa sakit itu Patwi kan bukan mengejek dan mana Patwi berani mengejek seorang jenderal sekaliber Anda dan iya apalagi Patwi sudah berjanji bahwa Patwi akan selalu menjaga sikap dan ucapan Patwi bahwa Patwi tidak akan melakukan hal-hal buruk apalagi mengejek komandan. Iya. Komandan tidak sedang menguji kesetiaan Patwi kan? Para penonton, mohon maafkan tadi saya sedikit lupa untuk memesankan beberapa hal melalui MC untuk disampaikan kepada Anda semua, kecuali tentang ucapan terima kasih kepada Anda semua sudah berkenan hadir menyaksikan pertunjukan kami malam ini. Juga ucapan terima kasih kepada beberapa sahabat yang bahkan ikut nimbrung secara dana untuk menuntaskan kebutuhan kami malam ini. Terima kasih banyak. Tapi yang betul-betul harus disampaikan, saya lupa tentang beberapa hal krusial yang berkaitan dengan pertunjukan malam ini. Adegan yang baru saja berlangsung itu antara sang jenderal dengan bawahan setianya Likolah Patwi yang kebetulan saya perankan. Persoalannya di sini adalah bahwa sang jenderal sangat yakin dengan kepatuhan dan kesetiaan bawahannya. Namun di sisi yang lain, dia juga meyakini bahwa ketidaksukaan, ketidakterimaan, dan ketidaknyamanan di hati Likolah Patwi itu berbanding tegak lurus dengan kesetiaan. Ya, sebentar. Iya.
bukan belasan tahun lagi. Sudah puluhan tahun lalu. Sejak komandan masih berstatus seorang bintara, usia muda, lajang, handsome, dan masih sangat viral. Yang pasti saat itu nyonya masih belum menjadi nyonya komandan. Iya. Sejak parti pertama kali komandan perintahkan mengantarkan sepucuk surat untuk nyonya bersampulkan warna merah muda yang secara kebetulan langsung mendapat balasan dari nyonya untuk komandan. Ikut dengan komandan, tinggal bersama komandan dengan waktu itu tugas pokok tapi adalah menjaga kelancaran arus persuratan, mengantarkan dan menjemput surat dari dan untuk nyonya dan komandan. Pernah apa setelah semula Pak mengantarkan surat dari komandan untuk nyonya. Begitu diterima nyonya meminta Paci untuk menunggu. Ya, harus menunggu, harus bersabar. Jadi menjalani waktu menjelang itu selesai, Paci duduk sambil mengalah-nyalai di bawah pohon di depan pagar rumah nyonya. Dan begitu nyonya selesai, lalu menyerahkan surat secara sembunyi-sembunyi ke dalam pagar. Tapi segera kembali. Dan begitu sampai setengah jam kemudian pagi, komandan suruh lagi mengantarkan surat balasan untuk nyonya. Berulang-ulang, berkali-kali, lama, berlanjut hingga malam, lanjut lagi hingga paginya, bahkan lanjut lagi ke malamnya lagi, ke paginya lagi. Sungguh tidak terhibur. Tunggu Papi, entah berapa khusus surat yang Papi antar jemput pulang pergi terkantuk-kantuk. Untuk jaraknya hanya 50 saja. Coba kalau lebih jauh dari itu, entah. Hanya tidur yang menyudahi semuanya. Komandan tertidur saat menuliskan surat balasan yang paling belakang. Sementara Papi terkapar, tergeletak, tak berdaya di lantai, entah tidur entah pingsan. Saudara-saudara, terlalu banyak kisah menarik di antara mereka berdua. Tapi yang paling jelas adalah bahwa apa yang barusan disampaikan oleh Liko Lapan itu terjadinya belakangan. Pertemuan pertama mereka itu lebih awal. Sehingga beberapa bulan selama si Liko Lapan menjalani terapi medis, perawatan intensif, dan rehabilitasi fisik. Pertemuan di antara mereka itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pertemuan yang kebetulan saja. Namun pemisahan yang terjadi, peristiwa yang bikin mereka bertemu itu adalah sesuatu yang sangat rumit dan ya lumayan unik. Mungkin itulah yang menjadi alasan mendasar kenapa Liko Lapan begitu setia dan patuh kepada sang jenderal. Tanpa
Sang Jenderal, seorang Megawati itu mungkin hanya secoret kecil, kriminal atau hukum. Karena bagi si Megawati, Sang Jenderal itu seorang pahlawan, betul-betul seorang yang menjadi penyelamat hidup, dan kemudian jadi atasannya dan juga dianggap sebagai saudara. Kisah pertemuan mereka semula itu adalah ketika tengah pasar, orang-orang berkerumun dan sumpah serapah mas pada saat itu berkelindan dengan pukulan bertubi-tubi sehingga tubuh ringkih si orang ini tercampak di bawah kaki orang-orang yang sudah berkerumun, berdarah-darah, entah patah, entah apa. Hanya sebuah kebetulan seorang tentara lewat pada saat peristiwa itu berlangsung. Dan begitu seseorang melemparkan, dia siap-siap melemparkan sebuah korek api menyala tubuh yang sudah disirami bensin, basah kuyup dan berdarah-darah. Si tentara lalu menghentikannya dan menyelamatkan si korban amuk masa itu. Ya, sudah di depan Allah, saling tarik, saling dorong, dan tetap di bawah hujan sumpah serapah dan caci maki orang-orang. Namun ternyata sedikit nasib baik bisa menyelamatkan si remaja korban masa, sehingga si tentara bisa membawa korban menjauh dari tempat kejadian pertama. Ya, bagi seorang tentara jelas hal tersebut bukan tanpa risiko. Yang namanya hukuman disiplin, mau tidak mau harus dia jalan, tak bisa dia hindar. Apalagi keesokan hari peristiwa tersebut diberitakan secara bombastis oleh banyak orang, viral menjadi headline news di berbagai media, baik koran, radio, televisi. Untung saja pada masa itu yang namanya media online itu belum seperti sekarang, masih sesuatu yang eksklusif, tidak tahu, luar biasa. Tapi yang jelas, hampir semua media seakan sepakat menjuduli beritanya dengan bahasa yang sangat mencolok dan sarkastis. Tentara bikini copet. Serumit itu. Jadi kualitas penghambaan seperti apa lagi yang tidak mendasari kesetiaan dan kepatuhan di golongan Sang Jenderal. Atasan iya, pahlawan iya, sang penyelamat hidup iya, sudah dianggap saudara iya, dan setara alasan lain. Iya, syukur dan tidak ada satu alasan apapun bagi Patri untuk tidak setia dan tidak patuh kepada kita. Jadi aneh saja bagi Patri ketika komandan bilang bahwa sikap Patri bukanlah gambaran asli perasaan Patri, bahwa perasaan Patri berada dalam tekanan, namun yang mengumumkan adalah kepatuhan. Mana boleh begitu, dan apalagi soal yang
komandan bilang soal ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, ketidaksukaan yang komandan bilang bercampur baur di hati Patwi. Dan yang mengemuka hanyalah kepatuhan itu juga. Mana boleh dan mana Patwi begitu. Iya. Dan hal-hal buruk yang disampaikan secara bisik-bisik oleh orang-orang dan dipastikan selalu dituduhkan banyak orang tentang komandan sungguh tidak mengganggu perasaan Patwi, karena semuanya sangat tidak seimbang dengan kesejahteraan, kesempatan hidup, dan peluang yang sudah Patwi dapatkan. Kehidupan dan harta milik Patwi sungguh tidak terkatakan lagi, apalagi bila melihat jumlah rekening, deposito dan lembaran saham yang terus saja bertambah. Iya, kalau soal kesenangan, ya Patwi memang selalu komandan dorong agar Patwi mau hidup sedikit lebih merdeka, lebih mandiri, menikmati yang namanya kehidupan secara lebih pribadi, berkeluarga, berbini, beranak, bercucu. Sungguh kesenangan yang komandan sampaikan kepada Patwi. Bagi Patwi hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, karena semua kesenangan itu bertebaran dan ada di sekitar komandan. Patwi hanya tinggal memilih, menentukan hari, menyiapkan sedikit biaya, dan menikmatinya kapan saja Patwi mau. Bagi Patwi tidak ada yang lebih membahagiakan selain berada dengan komandan dan memastikan bahwa komandan selalu ada, sehat dan selamat. Bahkan sesungging kecil senyum di bibir komandan itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang sepanjang waktu pasti dan sangat Patwi harapkan. Bagi Patwi dan ini tidak bergeser seinci pun sejak dari semula hingga hari ini, bahwa komandan di mata Patwi tetaplah seorang jenderal dengan segala kebesaran, kewibawaan, dan kekuatan penuh. Tidak seorang pun yang berani macam-macam, karena satu ucapan komandan sudah cukup membungkam mulut besar para jenderal lain. Bila yang lain hanya koar-koar, komandan hampir paling di depan. Iya, betul. Tidak ada yang tidak takut. Karena memang mereka pantas takut. Karena yang namanya kekuatan dan keberanian komandan adalah jaminan. Bila yang lain tidak bisa langsung hadir dan melakukannya tanpa banyak bicara. Bahkan dia komandan pun bagi siapapun harus mereka perhatikan sebagai sebuah pertanda dan mereka harus siap. Komandan betul-betul menentukan segalanya. Para penonton, lumayan panas. Maaf, gedung ini sepertinya memang harus direhab dan dilengkapi AC. Tapi segala
segala puja dan puji yang disampaikan oleh Nicola Patri tentang sang jenderal itu tentu saja berdasarkan apa yang dia lihat dan mendengar selama ini. Namun yang paling menentukan dalam hal ini adalah kesetiaan dan kepatuhannya yang sangat mengangkat. Walau dia bisa tidak, kita harus juga membuktikan bahwa kesetiaan dan kepatuhan dalam itu tumbuh dan berkembang. Kemudian kejayaan sang jenderal telah menenggelamkannya lebih jauh ke dalam dunia sendiri yang kita kenal. Dan persaksian Nicola Patri melihat hal tersebut betul-betul sebuah penderitaan yang bagi orang lain pasti tak bisa jawab. Bagi Nicola Patri, penderitaan sang jenderal hanya bisa ia saksikan. Semuanya, yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, yang menyenangkan maupun yang sangat kejam. Nah, tapi begitulah, bagi Nicola Patri tak ada yang bisa membuat hatinya bisa menyenangkan dan membahagiakan dan menyelesaikan penderitaan atasannya. Sebentar. Iya. Maksud komandan tentang apa? Nangkap saja dah. Tidak ada yang tidak bisa komandan selesaikan. Hukum selama ini toh sudah menjadi senjata komandan. Semua serangan komandan hentikan dengan pasal-pasal hukum yang begitu lengkap tersedia. Dengan hukum semua serangan komandan jinakkan, dengan hukum pula semua intervensi komandan. Hukum jadi penentu segalanya. Bagaikan pedang bermata dua. Dengan komandan, hukum menyelesaikan segalanya, hingga semua otoritas dan kepercayaan mestilah berpihak kepada komandan. Iya. Bagi komandan, keributan silakan mengemuka, namun pada akhirnya mestilah dibuat redam. Dan komandan, dan jenderal
menyertaimu, Nan. Atau termenang lagi dalam fantasi kekuasaannya, mengatur siapa jadi apa harus mengapa siapa diapakan, dan apapun lainnya. Diam itu dan sungguh menakutkan bagi Nicola Patrick. Karena setiap kali diam, setiap kali itu pula satu masalah dituntaskan, selesai atau dibutuhkan. Patui. Kegelisahan dan kecemasan begitu kentara di wajah. Apa yang kau katakan saat aku tertidur barusan, Patui? Adakah kemarahan dan kebencianmu meletupkan, membuka semua hambatan soal tekanan batin dan tekanan urusan kemanusiaan yang selama ini kau tahan? Aduh, harusnya bisa kau lepaskan sepanjang aku tertidur, melutupkan kemarahan dan kebencian yang sepanjang waktu ini begitu kau tahankan mestinya. Bukan bila kau letupkan dengan seletup-letupnya, bahkan sekiranya kau taburkan sedikit demi sedikit racun itu ke dalam sarapan pagi, atau setetes demi setetes cyanida di tiap gelas kopi. Bahkan bila kau siapkan pun sebilah sangkut, lalu kau tusukkan berkali-kali di tiap tidur. Lumrah. Apa kau kira aku punya keberanian untuk memecah? Aku sudah kehilangan semua kekuatan dan keberanian, Patui. Kemampuan dan kekuatanku tergerus nyaris habis dari waktu ke waktu. Kau mempertanyakan keberanian? Tentu saja aku harus tetap berani. Bahkan aku harus melipat gandakan yang namanya keberanian setiap waktu, lebih dari sebelum-sebelumnya. Kau tahu kenapa? Itulah rahasiaku yang selama ini tidak seorang pun bisa tahu. Itulah kenyataannya. Itulah kebenarannya. Karena keberanian itu adalah bentuk lain atau cerminan langsung dari ketakutan. Ketakutan itulah yang selalu melandasi semua sikapku dan semua tindakanku selama ini. Patui, bukankah kau
bahwa yang namanya kematian selalu saja mengikuti setiap perintah. Bahkan kau sendiri pernah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mereka meregang nyawa persis di hadapanmu. Seberapa takutkah kau? Aku yakin kau tidak hanya takut, bahkan yang muncul adalah kebencian dengan kemarahan. Tapi begitu, aku memang sudah kehabisan sekarang. Waktu-waktu yang berjalan tidak lagi memaknai hari-hariku. Sepertinya Batui, semua ini sudah harus diakhiri. Waktu yang berjalan betul-betul tidak lagi dapat memenuhi semua harapan. Hal ini harus sudah diakhiri. Penderitaan ini harus segera aku hentikan. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mari kita berikan aplaus kepada